Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kemenangan 8-0 atas Brunei, kita bangsa Indonesia wajib bersyukur ya, karena dengan kemenangan itu membuat timnas bertengger di puncak klasemen sementara. Tapi tunggu ya, Gerald Van den Berg sebagai pelatih terus-menerus memperingatkan anak asuhnya untuk tak cepat puas, karena tantangan sesungguhnya adalah ketika melawan Filipina dan Malaysia, yang mana ini akan kita hadapi. Sementara di sisi lain Filipina sendiri juga merasa terkejut ketika Indonesia menang telak 8-0, yang membuat mereka makin hari itu makin waspada terhadap permainan timnas Indonesia, dan diprediksi Indonesia juga menjadi kandidat kuat ya, juara Piala AFF U23. Dan berita ini atau kejadian ini juga sesuai dengan ucapan Justin Hubner beberapa waktu yang lalu, yang mengatakan jika beberapa negara harus menerima bahwa mereka tidak di level kita lagi, yang ditulis dalam kolom komentar di akun media Malaysia ya, kami pikir tepat saat ini Indonesia nggak bersaing lagi di level ASEAN. Lebih tinggi timnas kini punya rival ya di top Asia yang nggak bisa ngeremehin timnas Indonesia. Terlebih usai melihat jika ranking kita menggambarkan kekuatan kita yang sebenarnya adalah seperti kamuflase ya, rankingnya masih di atas 100 tapi penampilannya betul-betul oke. Di mana yang terbaru, Australia dan Arab sudah merasakan sulitnya menghadapi tim Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia, di mana saat itu dua tim langganan Piala Dunia itu gagal mengalahkan timnas Indonesia. Dan kini di turnamen ASEAN seperti AFF U23, timnas Indonesia kembali menjadi sorotan, terutama setelah mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Dan kemenangan itu membuat rival seperti Malaysia, Thailand, Vietnam hingga Filipina menaruh respek tinggi atas perkembangan pesat timnas Indonesia. Mereka seolah tak pernah kehabisan para talenta yang luar biasa ya. Jadi itulah sorotan-sorotan dari rival-rival kita ya. Nah, dari media-media besar dunia seperti ESPN menilai jika Indonesia sebagai kekuatan baru sepak bola Asia. Tak berhenti di situ, terbaru legenda timnas Jepang Keisuke Honda juga menilai bahwa skuad timnas Indonesia telah menjelma sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia. Baginya Indonesia sekarang punya pemain yang sempurna dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, dan ini membuat perkembangan sepak bola Indonesia begitu pesat saat ini. Indonesia adalah tim yang di Asia Tenggara sangat berbahaya dari segi kualitas. Mereka punya pemain yang sempurna. Ini merupakan tim terlengkap di kawasan dan akan terus berlanjut dan sangat menarik untuk ditunggu. Itulah bahasa yang disampaikan legenda Jepang. Saya melihat apa perkembangan timnas itu sangat pesat sekali, terutama dengan pemain yang banyak tersebar di Eropa, ujar Keisuke Honda, sumber TV One News. Sementara itu tim-tim ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam serta Filipina tak sungkan untuk mengakui kalau kiblat sepak bola Asia Tenggara saat ini adalah Indonesia. Program ya,
Masalah naturalisasi mendatang pemain keturunan seolah menjadi tren tersendiri di ASEAN, dan hal itu bisa kita lihat saat negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, bahkan Kamboja, Laos juga berbondong-bondong mencari talenta keturunan ya, dari luar. Itu adalah mengikuti tren Indonesia. Faktor kebangkitan sepak bola Indonesia melihat hal ini ya, gimana pun juga timnas ini menjadi tim yang diwaspadai oleh rival-rival top kelas Asia, menjadi menarik untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang jadi kunci kebangkitan timnas Indonesia. Di sini jelas ada banyak ya, mulai dari faktor non tenis di luar lapangan seperti peran PSSI hingga elemen-elemen yang telah mendukung timnas. Namun kalau kita bicara soal di lapangan, maka peran pemain kelas Eropa itu jelas nyata sekali ya, dari pemain diaspora. Dan perlu diketahui itu adalah faktor kunci ya, bahwa pemain diaspora adalah sangat dominan sekali ya untuk memajukan timnas Indonesia, terlepas dari faktor Ketua PSSI juga Erick Thohir itu juga sangat mendukung sekali ya. Dan kita semua harus berterima kasih dengan perkembangan timnas Indonesia, sehingga kita tidak diremehkan oleh rival-rival kita yang ada di ASEAN. Dan kita sudah bertarung untuk tingkat Asia, bahkan kita sudah menuju Piala Dunia. U17 sudah membuktikan bahwa kita sudah masuk Piala Dunia. Oke, saya pikir itu. Terima kasih.